Sekolah pendampingan PKP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur ya Bapak Ibu, kita tetap diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga di sesi akhir kegiatan PKP ini kita tetap bisa mengikutinya insya Allah hingga akhir nanti begitu ya. Akhir kegiatan maksudnya. Hari ini adalah platform pengenalan platform teknologi prioritas, dan materinya mungkin Bapak Ibu sudah unduh baik yang dari LMS maupun yang dari saya kirim gitu ya. Tetapi yang sudah saya kirim tuh yang sudah saya rename ya, sesi apa begitu. Awalnya memang seperti yang saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu nanti akan banyak mendengar saja begitu. Tetapi tadi malam kami rapat dan berdiskusi, ternyata alurnya diubah karena bagaimanapun Bapak Ibu di sekolah itu sudah melaksanakan terkait BOS, terkait Siplah ya, dan sebagainya. Jadi bahkan lebih paham dan lebih dalam Bapak Ibu di sekolah memahami tentang materi ini gitu ya. Walaupun nanti tetap diberi kesempatan bagaimana sih untuk membuka aplikasinya, aplikasi Arkasnya itu ya. Sehingga di sini saya sebagai fasilitator hanya apa ya, mengarahkan gitu ya diskusi Bapak Ibu. Jadi saya mohon untuk hari ini, sebenarnya hari kemarin-kemarin juga gitu ya, untuk apa namanya, keaktifannya karena dari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu. Kemudian untuk aplikasi Arkas yaitu pun terkait dari sekolah Bapak Ibu seperti itu. Saya tidak bisa melihat sama dengan rapor pendidikan juga sebenarnya seperti itu. Jadi kami mendapatkannya secara teori gitu ya. Kita hari ini sama-sama 4 JP dari pukul 8 hingga pukul 11, tapi karena materinya banyak, izinkan saya kita tidak ada jeda, tapi nanti di saat breakout, berdiskusi, Bapak Ibu silahkan mau minum, mau makan, mau ke toilet dan lain sebagainya, sementara kegiatan terus berjalan gitu ya Bapak Ibu. Harapannya nanti ya pukul-pukul 11 lebih begitu kita akan akhiri sesi kegiatan PKP ini. Kemudian nanti di akhir sesi saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan apa sih yang harus dilakukan setelah kegiatan ini gitu ya. Jadi luar biasa program sekolah penggerak ini memang agak sedikit menyita waktu, tetapi marilah kita berpositif thinking dan semangat bahwa semua ini demi untuk pemahaman kita terkait dengan kurikulum merdeka gitu ya Bapak Ibu ya. Selalulah semangat, saya juga berusaha menyemangati diri saya sendiri gitu ya. Sampai bertemu insya Allah nanti program kedepannya kita bertatap muka bukan bertatap maya gitu ya. Nanti saya ketemu Bu Heni yang sudah lama gitu kita tidak ketemu tatap muka langsung gitu ya. Pokoknya ketemu semua muanya gitu ya. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya buka kamera dulu karena saya suka lupa di akhir ya. Ya, semua buka kamera. Oke, Bu Geni. Oke, mungkin Bu Geni masih di rumah ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Saya kirim di kelas kita ya. Ini mungkin HP saya ini juga udah agak penuh ya. Jadi sekali lagi deh, kita angkat tangan deh seperti ini gitu. Soalnya nanti saya lupa di akhir. Halo, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kirim dulu di ini. Ya. Ya.
Ini Bapak Ibu, Bu Pungki sedang menggali ilmu di pusat ya, di Jakarta. Nanti juga kita akan terima informasinya, materinya, dan hal-hal terkini. Karena kita memang bergulir terus, dinamis terus, berkembang terus, seperti itu ya. Buktinya kemarin perencanaan berbasis data udah sangat berbeda dari yang di LMS ya. Jadi memang berkembang terus. Jadi mohon maklum Bapak Ibu apabila nanti Bu Pungki tutup kamera atau hari ini tidak begitu aktif begitu ya, karena beliau memang harus fokus dan konsen di kegiatan di pusatnya. Artinya sumber daya sekolah yang disingkat. Sumber daya sekolah ini apa saja? Ada Tanya Bos, ada Siplah, ada Arkas. Kemudian tujuan kedua, mengidentifikasi tingkat adopsi tanya jawab, Siplah, dan Arkas di sekolah dampingannya. Kemudian tujuan ketiga, mendorong kepala sekolah dan guru di sekolah dampingan untuk menggunakan dan mengeksplorasi produk atau fitur dalam platform sumber daya sekolah, yaitu Tanya Bos, Siplah, dan Arkas. Jadi pada kesempatan ini, waktu 4 JP, di mana 1 JP-nya 45 menit, kita akan mempelajari ketiga ini, Tanya Bos, Siplah, dan Arkas, karena nanti kadang-kadang kita tidak sempat ya membacanya, membukanya, maka di kesempatan ini akan kita diskusikan gitu ya. Agenda hari ini adalah mulai dari diri, nanti Bapak Ibu akan saya kirim link Jambot, kemudian ada eksplorasi konsep, kemudian ada di eksplorasi konsep, Bapak Ibu nanti diminta membaca materi. Nanti diikuti apa arahannya, kemudian nanti elaborasi pemahaman, Bapak Ibu bedah materi. Nah, di sini Bapak Ibu akan di breakout ya, bedah materi dan simulasi. Kemudian lebih transparan karena dilakukan secara real time melalui jaringan internet. Jadi tidak hanya untuk sekolah yang ada di kota, tapi menyeluruh, baik yang di kota maupun yang di luar kota, secara nasional dapat dipantau oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat sebagai pengelola atau penyedia dana dan anggaran. Saya pikir begitu orientasi yang diarahkan di modul ini, Bu Rini. Oke, bagus. Iya, itu tujuannya ya. Kemudian tadi manfaatnya kok saya belum menerima ya, belum dengar. Manfaatnya apa tadi Pak Alfian? Memang tujuan dari pemerintah itu yang disampaikan Pak Alfian ya. Kapan lagi sih kita mau transparan, mau terbuka, mau bekerja sesuai dengan aturan, seperti itu. Sekolah juga dengan menggunakan aplikasi ini lebih tertib gitu ya, lebih tertib. Ya. Manfaatnya tadi apa Pak Alfian? Saya belum... Manfaatnya kan jika ada transparansi, maka kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran itu lebih kecil, Bu Rini. Oke. Sehingga dengan tidak atau minimnya kebocoran itu, maka proses atau tujuan hasil belajar sekolah maupun siswa itu dapat tercapai sesuai dengan arahan kurikulum. Sip, iya bagus. Itu salah satu tujuannya, manfaatnya, dan Siplah ya tadi pertanyaannya Bu ya. Siplah itu merupakan suatu aplikasi untuk pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh sekolah secara online atau secara digitalisasi dan mempermudah sekolah dalam pengadaan tersebut. Dan topik-topiknya, saya topik perkenalan sudah disediakan, jadi tinggal masuk ke topik-topik itu model-model Kaskus zaman dulu kayak. Itu apa itu? Siplah. Kaskus ini. Itu apa itu? Yang Kaskus tuh? Yang tidak tahu kamu Kaskus. Pak Tri yang tahu. Taunya Shopee kami. Tapi aku pernah dengar deh Kaskus itu. Ini kan tentang bos. Jadi untuk transparansi dalam bos itu. Tanya Bos. Iya, kan kitanya bos kita kan. Iya, begitu. Ini fitur bagian depan. Iya, silakan dipelajari bersama, didiskusikan bersama apa saja ininya yang bisa dibaca. Nah, itu kan ada BOP kinerja sekolah penggerak dan lain sebagainya.
Silakan didiskusikan ya. Jangan lupa 2 slide atau 1 slide apa yang sudah kelompok ini pelajari nanti ya dibuat. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Masuk. Tapi belum ada yang kayaknya nih. Belum ada yang jawabnya. Bayar honor pelatihan PSP. Nah, inilah honor kabarnya ini. Abdullah Banda, apakah dana bos kinerja bisa dipakai untuk membayar PSP di sekolah? 11 jam yang lalu. Apa jawabannya Kak? Bisa enggak? Itu tuh lah yang jawabnya. Saling jawab-jawaban. Nah, kalau untuk narasumber, maka ini jawaban orang ini belum jawaban adminnya belum jawab ini kayak ini. Iya Pak, makanya tadi. Saling jawab. Lagi. Mohon maaf Pak. Halo. Kasih tahu Mbak Abi. Halo. Silakan Bu Dwi. Iya, mungkin sinyal saya agak kurang bagus, Bu. Saya minta ini mungkin Pak Alpian aja yang bisa menjelaskan. Iya, di-share ke Pak Alpian. Ya, saya share screen. Silakan Bapak Ibu yang lain menanggapi ya. Atau Bayangannya bertanya. nggak? Belum tampil in. Diulang mungkin Bu Dwi. Ya, udah Indan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 kemungkinan juga masalahnya sama seperti kelompok yang lain, khusus untuk melakukan akses terhadap tanya bos. Memang perlu kesabaran yang luar biasa. Sepertinya untuk tanya bos sendiri hari ini dipakai oleh berbagai kelompok dari provinsi lain juga mungkin. Iya. Sehingga tadi kita mungkin sama-sama tidak bisa mengakses, tetapi satu waktu kami bisa mengakses hasil yang kami dapatkan seperti yang ditampilkan ini. Jadi ketika kami mencoba login, fitur yang ada seperti yang di slideshow. Jadi memang ada beberapa fitur tentang tanya jawab tentang pembiayaan BOS. Ketika kita sudah login, kita bisa membuat forum baru. Kira-kira apa yang mau kita angkat. Tetapi setelah kami mencoba mempelajari dalam waktu yang tidak begitu banyak, pertama simpulan kami, server yang dimiliki oleh Tanya Bos ini belum memadai, sehingga banyak rekan-rekan yang mau melakukan akses tidak bisa melakukan akses. Kemudian yang kedua, setelah dibuka beberapa topik pembicaraan yang diajukan oleh rekan-rekan guru atau operator dari sekolah-sekolah lain, itu relatif lama ditanggapi oleh pengelola platform. Justru yang menjawab sesama pengguna yang sama-sama bingung. Yang kalau diambil kesimpulan nanti malah salah kaprah gitu. Kemudian yang ketiga, kami menyimpulkan bahwa tampilan pada platform Tanya Bos ini kurang menarik karena grafisnya ya begitu aja gitu. Tidak semenarik fitur seperti di Telegram atau WhatsApp atau di fitur chat forum yang ada di website yang lain. Mungkin karena kebutuhannya mendasar sehingga belum mengarah untuk perbaikan platform. Itu untuk Tanya Bos. Oke. Kalau Siplat tadi kita udah sama-sama akses bersama-sama.
Jadi kayaknya udah biasa. Cuman tadi memang kesimpulan dari kami kelompok 1, barang yang disediakan oleh Mitra Siplah itu belum mencukupi kebutuhan sekolah, terutama secara pribadi sekolah kami gitu. Kemudian contohnya kalau kita membuka rata-rata itu barangnya dari luar Sumatera Selatan. Sementara penting kita hari ini sudah browsing ya tentang Arka, Siplah, Tanya Bos, walaupun di beberapa Bapak Ibu ada yang masih terkendala karena tidak bisa mengakses ya ketiga platform ini. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu masing-masing sudah memiliki akun pembelajaran yaitu Belajar ID. Nah, nanti paling-paling yang tidak bisa diakses adalah Arkasnya ya karena memang terkait dengan akun kepala sekolah ya. Kemudian Bapak Ibu pun kemarin pada saat pertemuan kita yang kedua atau ketiga ya, kedua ya, ada asinkronus. Bapak Ibu sudah membuka akses platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu secara mandiri sudah melihat video, bukti karya, kemudian pelatihan mandiri dan sebagainya ya. Ada asesmen, ada post-test, semuanya Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, kemudian yang penting lagi ini Bapak Ibu, di awal saya kan menyampaikan pada Bapak Ibu apa sih yang Bapak Ibu sudah ketahui. Nah, jadi untuk platform prioritas dalam digital sekolah penggerak itu tidak saja hanya platform rapot pendidikan, tapi ada platform SDS di mana isinya adalah Arka, Siplah, Tanya Bos, begitu ya. Kemudian ada platform Merdeka Mengajar yang sudah kita bahas di materi kurikulum, juga ada platform Merdeka Mengajar terkait dengan pembelajaran. Ini semuanya sudah dibahas, berarti nanti ada 1, 2, ada 3A dan 3B. Itu ya yang perlu kita ketahui tentang platform prioritas dalam digital sekolah penggerak. Nah, apa saja sih fungsi dan manfaatnya? Ini semuanya mungkin Bapak Ibu tadi sudah sempat baca ya. Kalau untuk platform rapor pendidikan, yang pengguna utamanya adalah kepala dinas dan dinas. Nah, ini yang punya akun yang bisa mengakses. Nah, fungsinya memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan dan perencanaan berbasis data. Intervensi digitalnya manajemen sekolah berbasis data. Jadi keterangannya bagian dari materi perencanaan berbasis data yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian platform sumber daya sekolah itu juga penggunanya sebenarnya kepala sekolah dan dinas. Tetapi ini tentunya akun kepala sekolah pun tinggal kebijakan sekolah ya memberikannya ke mana gitu ya. Untuk memfasilitasi fungsi dan manfaatnya, untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. Nah, intervensinya manajemen sekolah, kemudian ada Siplah, Arkas, Tanya Bos. Yang tadi sudah kita bahas dan Bapak Ibu sudah mencoba mengakses, melihat apa saja sih fiturnya.